Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Saya Muhammad Farhan Yasfa sebagai moderator pada malam hari ini. Terus yang terhormat pada Bapak Ahmad Jamaan. Pada kesempatan kali ini kami akan memulai diskusi mengenai usaha produk yang akan kami jual gitu. Langsung saja kepada anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Farhan Yasfa. Yang kedua ada yaitu Anissa Mawada Rimadani. Dan yang ketiga yaitu Ilham Umpu Hilal. Langsung saja teman-teman, ada saran produk yang akan kita jual? Ini aku ada nyaranin sih, itu namanya itu boba atau boba buah. Jadi konsepnya itu ya, itu tuh minuman boba, tapi bobanya itu kita bakal ganti jadi buah-buahan gitu, gula merahnya. Nanti jadi slogan yang kita bakal promosiin ke masyarakat itu tuh, slogannya itu slogan minuman sehat gitu, minuman modern yang sehat. Tapi menurut kalian gimana? Menurut aku sendiri sih dari ide itu udah bagus ya. Cuman masalahnya ada di kita sih, karena kita juga online kan, corona, jauh-jauhan di kampung masing-masing ya kan. Aku di Duri, kalian di apa? Ya, Farhan di kayaknya Pariaman. aku di Sumbar, di Batu Sangkar. Kalau aku sih di Lampung. Ilham di Jauh lagi. Lampung. Jauh-jauh. Pertama, untuk ide sih bagus. Cuman kalau misalnya kita memasarkan produk, mungkin bisa kita bekerja sama dalam mempromosikannya. Cuman untuk pembuatannya, terus untuk pengemasannya, misalnya yang order juga orang jauh gimana? Ya sih. Ya juga. Kalau menurut aku, kalau boba tuh kan kita harus bikin stand gitu kan di pinggir jalan atau di mana gitu. Jadi agak susah kalau menurut aku. Iya gitu. Terus juga nggak bisa dibilang pekerjaan kerjasama sih kalau misalnya yang bikin cuma satu orang, terus kita jualinnya juga masing-masing gitu kan. Jadi bukan kayak usaha bersama, judulnya aja yang bersama. Kalau aku menyarankan kita membuka usaha jasa aja, jasa. Cocok lah untuk kita yang jauh-jauh ini, sama-sama mempromosikan, sama-sama bertransaksi gitulah. Menurut kalian gimana? Jasa aja. Jasa ya? Aku sih. Bagus sih, tapi kita kira-kira mau jualan jasa apa nih enaknya? Aku sendiri udah pernah sih buka itu. Pembuatan cover buku-buku online seperti cover Wattpad, cover Joylada, KBM dan lain-lainnya gitu. Aku juga udah punya lapak promosi sendiri. Jadi kita bisa kayak lebih kita kreasikan lagi, lebih kita luaskan lagi untuk pemasarannya gitu. Dan jangkauannya. Jadi bisa buat CV atau poster itu, bisa? Seperti itu bisa. Cuman lebih fokus ke cover buku sih, ya. Cover buku. Sebelumnya Anissa ada contohnya gitu? Contoh produknya atau gimana? Ada untuk yang umum-umumnya lah. Bentar ya. Aku izin share screen ya. Ya, silakan. Kelihatan?
ini aku lagi buka itu aplikasi Pinterest. Jadi untuk contohnya sendiri itu kebetulan aku kasih lihat yang umum-umum aja dulu ya. Seperti ini. Misalnya seperti ini covernya. Ini tipe simple. Atau yang seperti ini manipulation. Ini simple. Untuk jasanya sendiri itu tergantung permintaan juga, tergantung permintaan dari orang yang membeli. Dia mau minta jenis covernya gimana. Seperti ini misalnya yang simple-simpelnya. Nih. Jadi ya untuk jenis-jenis cover sendiri itu dia ada berbagai macam. Ada manipulation, ada simple, ada illustration, dan sebagainya. Bagus Jadi, sih. ya. Gimana kalau ini aja kita kembangin jadi usaha kelompok kita? Boleh sih, keren. Ya, sementara aku sendiri juga terima sih jenis-jenis apa aja tergantung permintaannya. Tuh. Nih ada pertama ada simple cover. Simple cover jenis cover yang merupakan gambar asli, hasil potret yang biasanya emang simple-simple aja seperti ini. Yang kedua ada minimalis. Minimalis lebih ke ilustrasi. Pokoknya yang digambar-gambar gitu lah, lebih ke edit-editan. Manipulasi ini yang kayak apa namanya ya? Desainnya itu lebih ke rumit dan complicated. Itu sih. Jadi ntar untuk penjualan, untuk promosinya sendiri kita menyediakan 3 jenis cover ini dan harga masing-masingnya itu berbeda-beda yang pasti. Tuh. Jadi gimana teman-teman? Setuju nggak kalau misalnya kita Setuju. Soalnya online gitu kan. Jadi misalnya bisa online kan ya. bisa online? Kalau aku sendiri sih setuju ya. Soalnya kan ini juga kita lagi jauh-jauhan, jadi mungkin jasa itu paling aman sih ya buat kita jualan juga. Tapi untuk nama Ya. tokonya kira-kira apa ya enaknya? Aku ada saran karena kita juga dari kelompok 9. Gimana kalau kita nyebutnya itu 9 team graphics gitu. 9 team GP. Jadi GP-nya itu singkatan dari graphic itu gitu. 9 team-nya itu tim 9 gitu. Kalian sendiri ada saran nggak sih? Namanya paling keren sih, udah keren sendiri sih. Ya. Oke, jadi setuju nih ya kalau misalnya untuk toko kita ini kita kasih nama 9 team graphic. Terus kalau untuk proses pembuatan produk ini ya, tadi kita udah nentuin, yang pertama kita udah nentuin barang apa yang harus kita jual, terus klasifikasinya dalam produk yang kita jual ini apa, terus nama tokonya udah juga. Kira-kira apa lagi nih harus kita diskusi? Untuk promosinya gimana? Kalau untuk
promosi, kita bisa promosi lewat online. Misalnya kita bikin juga sih. Sepertinya lebih baik kita bikin kayak akun tersendiri. Seperti akun Instagram misalnya. Atau akun Facebook misalnya. Gitu. Nah, boleh, Mak. Bisa. Nanti aku juga mungkin sekalian nge-share di Facebook sih, nawarin barang ini. Sama Ya. jadikan story di IG atau di WhatsApp ya. Ya, pokoknya dimanapun yang bisa menjadi lapak kita untuk promosi. Jadi promosi kita ini bisa dibilang lebih banyak ke media sosial gitu ya? Iya, media sosial. Hmm. Seperti kalau misalnya di Facebook itu ada dia namanya grup Wattpad Indonesia, KBM Indonesia, Joylada Indonesia, penulis kreatif Indonesia gitu-gitu. Yang biasanya grupnya itu terbuka untuk umum. Jadi bisa beberapa orang yang pernah aku lihat di sana, selain mempromosikan cerita-cerita dia promosikan jasa yang sama, hampir-hampir sama seperti kita gitu. Jadi kayaknya kita bisa cari ntar pas mungkin grupnya masih banyak, masih ada juga, bisa kita nanti promosinya di situ. Semoga lancar aja. Ya Mbak, boleh sih. Kita juga perlu promosi di e-commerce gitu nggak ya kira-kira? Kayak Shopee atau Tokopedia gitu. Biar bisa ngasih lebih banyak insight ke masyarakat gitu. Boleh sih kita bikin ituannya, akunnya itu. Tetapi menurut aku ya kalau misalnya kita mau jadi penjual di Shopee, kita perlu melampirkan atau menyediakan banyak syarat gitu. Jadi agak ribet sih ya. Kalau misalnya ntar kita mencoba pertama promosinya itu di lapak-lapak yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Kalau misalnya lancar, kita lanjutkan aja di situ. Kalau misalnya kita butuh lapak lain, mungkin kita bisa diskusi lagi. Entah kita mau buka lapak di Shopee atau di wadah-wadah lainnya. Itu sih menurut aku ya. Nah, kalau aku setuju sih. Soalnya kita kan baru awal-awal juga. Ya, kita baru-baru mencoba. Ayo semangat. Semoga lancar aja nanti usahanya. Habis itu, nih kita tadi udah nentuin produknya, udah fix jasa pembuatan cover buku dan sejenisnya. Kedua, kita udah nentuin apa tadi ya? Nama tokonya, nama usaha kita ya. Ya. Tadi kan? Terus bentuk-bentuk produknya udah juga. Ya, jenis-jenis produknya, bentuk-bentuk produknya, habis itu lapak-lapak promosinya, bentuk-bentuk promosinya. Selanjutnya mungkin kita akan membahas soal harga ya. Perlu nggak sih kalau misalnya harga kita bahas sekarang? Boleh sih. Boleh. Biasanya kisaran berapa harga kalau yang udah-udah tuh Mbak? Karena aku sendiri masih baru-baru, aku matokin harga nggak mahal-mahal banget sih. Seperti misalnya cover simple itu, seperti misalnya untuk permintaan itu seikhlas mereka aja mau ngasih berapa. Biasanya mereka bisa bayar pulsa 5 ribuan atau saldo dana 5 ribuan gitu. Mungkin kita bisa naruh harganya itu paling kecil 5.000 saldo dana atau saldo pulsa atau lainnya. Nanti untuk harga lainnya kita bisa lihat dari permintaan dari konsumennya ini. Kalau misalnya agak complicated, mungkin kita bisa menaikkan sedikit harganya. Tuh. Jadi harganya tuh kita mulai dari 5 ribuan
Ya. Sampainya tergantung tingkat kesulitan gambarnya gitu ya, Mbak. Ya, benar. Terus apa lagi? Yang kayak apa lagi ya? Aku nanti nanyanya gitu nih, apa? Jadi Mbak Nisa bertanggung jawab jadi produksi, terus aku sama Ilham buat promosi sama pemasaran gitu kan? Itu gimana? Jadi gitu ya. Kalau untuk pembuatan produknya nggak apa-apa, aku aja nih. Soalnya aku yang paling ngerti juga menurut aku ya. Kalau untuk pemasarannya aku serahkan sama kalian ya. Paling nanti aku bisa, kalau misalnya kalian mengalami sedikit kesulitan, kita bisa diskusi lagi dan aku mungkin bisa agak membantu juga. Pokoknya saling apa namanya, mutualisme ya. Jadi jangan ada miskomunikasi. Terus kalau misalnya ada kesulitan apa-apa bilang, biar kita cari solusinya sama-sama. Terus juga kalau misalnya ada yang nggak dimengerti dan konflik-konflik atau kendala-kendala lainnya, kita harus tahu-tahuan gitu, terbuka-bukaan. Jadi biar lancar aja semuanya. Itu sih kalau menurut aku ya, agar kita ke depannya itu nggak ada miscommunication-nya lagi. Baik, mungkin untuk selanjutnya mungkin diskusinya kita lanjutin di grup atau di mana gitu. Nah, terus mungkin kita bisa akhiri pertemuan kali ini atau diskusi kali ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.